tingginya ilmu fikih, menguasai ilmu akidah, menguasai ilmu filsafat, menguasai ilmu retorika. Ilmu retorika itu ilmu bagaimana cara kita bicara. Jadi ilmu bahasa. Jadi sebenarnya mohon maaf, kita ini bianya tahu mahutbah gelar ustad au mang dewan teh buntat di bujur ya. Karena tidak semudah itu kita memberi gelar kepada seseorang. Tapi cucuk bajing galar tuh sama gila ambungan kia. Barangnya habe walaupun ilmu ai dada. Jadi mohon maaf, kriteria itu tuh tidak kita miliki sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apalah untuk kelas puruk yahu. Jadi bentuk hidayah yang diberikan oleh Allah kepada hamba itu adalah hidayah taufik, artinya kemampuan memahami Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita belajar agama ini, kita berusaha memahami yang tersirat di balik yang tersurat. Kalau nang tersurat itu bisa semuaan membacanya, tapi nang tersirat itu nang butuh guru yang mampu membimbing batin kita. Ini butuh orang-orang tertentu yang punya kemampuan menjadi guru, yang mampu membimbing batin umat manusia. Karena prinsip dakwah, kalau yang berbicara itu mulut, yang menerima otak. Tetapi kalau yang berbicara hati, yang menerima hati, insya Allah diberi hidayah oleh Allah. Jadi tidak semudah yang kita lihat orang berdakwah. Saya sering dialog dengan Pak Ta'abud. Beliau tahu bahwa pendidikan saya bukan pendidikan agama. Cuma alhamdulillah di Banjarmasin saya sempat berguru dengan Ustadz Haji Rafi Hamdi. Belajar kitab hadis dengan Pak Kiai Haji Abdul Muiz. Jadi kalau arwah Yusuf Basri, beliau pernah pimpinan wilayah Muhammadiyah di Banjarmasin, kemana aja sidin badakwah aku 4. Artinya kesempatan belajar itu bukan hanya di sekolah, tetapi di masjid itu lebih penting dan lebih utama. Yang ketiga, adab orang belajar ilmu itu harus menjauhi sifat sombong di dalam kehidupan. Jangan merasa seolah-olah diri kita berilmu, seolah-olah minta dihargai. Jadi semakin berilmu kita memakai ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Karena dikatakan innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Nah, jadi sombong itu membangga-banggakan diri dengan ilmu yang kita miliki. Jadi hidup ini seolah-olah walaupun berilmu, seolah-olah kita ini tidak memiliki apa-apa. Jadi kalau kita merasa tidak memiliki apa-apa, tidak ada dalam hati kita itu rasa sombong. Jadi sombong itu kalau menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, penyakit sombong ini mohon maaf penyakit orang nang berilmu. Wah, buat apa aku ka masjid nang ceramah nang itu, makanya nang itu jua nang dipanderi. Walaupun kita tahu nang dipanderi orang itu, tapi kita mengambil hikmah dan kemuliaan duduk di majelis ilmu. Artinya kita tidak menolak kebenaran. Dan kalau kita menganggap orang lain remeh, menurut hadis riwayat Muslim ini berarti kita termasuk orang-orang yang sombong. Maka diajarkan adab kepada kita. Apabila bertamu lawan anak kecil,
kita hormati dia baik-baik. Satu, karena anak kecil itu tidak berdosa. Kedua, kalau dia besar, dia menjadi ulama kayak apa, aku pun kayak apa. Ketiga, kalau inya besar, ilmunya lebih baik daripada aku, amalnya lebih baik daripada aku. Nah, berarti kalau kita memandang hebat anak kecil, berarti kita menghormati dia. Kalau kita bertemu orang tua, hormati. Karena dia tua, banyak makan asam garamnya kehidupan, ibadahnya lebih banyak kepada Allah. Aku memiliki ibadah apa? Kada ada baik siapa apa. Kalau kita bertemu orang non-muslim, hormati. Kalau inya diberi hidayah oleh Allah. Munaku ini belum tentu. Nah, jadi sifat orang yang merendahkan diri itu siapapun yang ia temui, dia tidak pernah menonjolkan diri dan membanggakan diri, selalu merendahkan diri. Mun orang mangganali baju kita, terserah aja orang, asal jangan kita. Nah, ini penyakit batin yang paling berbahaya. Umpama penyakit iri, lamun ulun nih lawan Pak Edi Kusuma tidak mungkin iri, karena beliau berdagang. Jadi nang bai irian tuh ulama sama ulama, nang pedagang sama pedagang, nang politisi sama politisi, nang PNS sama PNS, nang honor sama mahonor. Itu biasanya yang sikot-sikot. Kalau ustad lawan penceramah lawan pedagang, kada ada hubungannya nang diri akan. Nah, jadi nang saling sikot itu orang satu profesi. Jadi jaga hati, karena kunci dari segala-galanya itu adalah hati. Nah, oleh karena itu kalau kita berbicara sifat sombong, ini banyak mengandung bahaya dalam kehidupan. Orang yang sombong itu dibenci oleh Allah. Karena sebenarnya yang berhak sombong itu hanya Allah. Kenapa Fir'aun, Qarun, Haman itu dilaknat oleh Allah dalam Al-Quran? Karena mereka memiliki sifat sombong, seolah-olah mereka itu memiliki kehebatan yang tiada tandingnya. Jadi orang yang sombong itu dalam hadis riwayat Muslim tadi tidak mau menerima kebenaran. Musa dakwah dengan Fir'aun, Fir'aun tidak mau terima. Nah, itu artinya orang-orang yang sombong, tidak mau menerima kebenaran. Orang yang sombong juga dampaknya diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia dan akhirat. Artinya kalau diabaikan oleh Allah, segala doa pinta yang dipanjatkan itu ditolak oleh Allah. Itu pengertian bahaya daripada sifat sombong. Yang ketiga bahaya daripada sifat sombong, di sisi Allah ia merupakan makhluk yang paling hina. Nah, kalau Tuhan memandang itu makhluk yang paling hina, maka kada ada andakannya. Tidak ada tempatnya di dunia maupun di akhirat. Ini karena penyakit yang ada pada hati kita. Yang keempat, orang yang memiliki sifat sombong itu hatinya pasti terkunci dari hidayah Allah. Jadi siapa saja yang kasih info, kasih masukan, kasih pelajaran, kasih pengajaran, tidak mau terima. Nah, itu kalau kita artinya tidak mau menerima saran dan masukan orang yang benar menurut Al-Quran dan hadis, berarti kita itu tergolong orang yang sombong di dalam hidup. Yang kelima, orang yang sombong itu akan menjadi pengikut iblis. Iblis itu mohon maaf, tidak jauh goda manusia. Karena dalam satu keterangan, waktu Nabi Adam turun dari surga ke dunia, iblis menemui ibu Hawa. Jadi iblis, Hawa, aku ingin menitipkan anakku ini kepada kamu. Ujar Hawa,
Aku kada wani, Adam ni kadada. Justru inya kadada ni ujar iblis, aku manitip akan gasan kawan ikam. Pokoknya Hawa dengan dalih apapun tidak mau menolak. Tapi Hawa ni kalah logika dengan iblis. Akhirnya datang Nabi Adam. Ini siapa? Iblis ujar Hawa bertitip anaknya. Tuh ujar Adam, ini punya maksud jahat lawan kita. Maka disembelih oleh Nabi Adam anak iblis itu tadi. Jadi setelah disembelih, dagingnya digantung oleh Nabi Adam di pohon kayu. Datang pulang iblis, bertakun lawan Siti Hawa, mana anakku? Oh Adam tadi sarik, ujar Siti Hawa. Tuh anak ikam habis dicancangnya, digantungnya di pohon kayu. Iblis ini sakti kisahnya. Dikumpulkannya daging nang itu hidup pulang. Setelah hidup anaknya iblis ini, ujar iblis, wahai Hawa, ini aku batitip pulang anakku nih, nah aku nih aur benar. Kada aku ujar Hawa, Adam sarik, kada satu mat aja. Akhirnya nang kedua kali dititip pulang Nabi Adam, ada pulang kekanakan nang ini jar Adam. Ya ujar Hawa, iblis tadi memaksa benar batitip. Kayak apa-apa juga kekanakan halus juga. Akhirnya Adam sarik, dibakarnya anak iblis itu, abunya dibagi dua, satu dihambur di muka bumi, satu dilarung ke laut. Datang pulang iblis bertakun Siti Hawa, mana anakku? Oh ujar Hawa, habis dibakar Nabi Adam, habunya dihambur. Iblis nih kumpulakannya, habunya itu hidup. Nah lah Siti Hawa lah, ini terakhir kali aku batitip anakku lawan ikam. Perjanjian terakhir kali. Kada ujar Siti Hawa, Adam sarik, pokoknya ini terakhir, kada apa-apa. Akhirnya terakhir yang ketiga kali iblis menitip anaknya. Bulik Nabi Adam melihat ada pulang anak iblis. Nah ujar Nabi Adam, ada pulang kekanakan nang ini. Maka disembelih Nabi Adam, dimasaknya, dimakannya, babagi lawan Siti Hawa, anak iblis tadi. Jadi iblis pulang bertakun lawan Siti Hawa, mana anakku? Ujarnya Adam sarik, disambalihnya, kami masak, kami makan. Alhamdulillah ujar iblis, tujuanku tercapai. Karena memang tujuanku menitip anakku tadi macam itu, supaya buhan ikam memakannya, supaya kami masuk ke dalam tubuh buhan ikam nyaman. Nah jadi kenapa iblis itu tidak susah menggoda kita? Karena inya posisinya ada di dalam tubuh anak cucu Adam itu sendiri. Oleh karena itu waspada kita dengan godaan iblis, karena dia tidak pernah henti-hentinya membujuk merayu kita untuk maksiat, untuk menggeser akidah kita di dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi hidayah oleh Allah dalam kehidupan untuk memahami ajaran Islam, dan mudah-mudahan bala dan bencana dijauhkan daripada tempat kita. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi keluasan dan kemudahan rezeki oleh Allah untuk kita mengabdi di jalan Allah. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah di dalam akhir hayat kita, menjadi hamba yang husnul khatimah. Demikian, mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.